Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan terkait pembuatan presentasi dengan Google Slide. Sebelumnya kan kalian sudah ya mencoba pembuatan dokumen dengan Google Dokumen, lalu juga penyimpanan dengan Google Drive ya. Kalian pasti sudah merasakan bagaimana hebatnya berkolaborasi ya. Ketika kalian membuat Google Dokumen, itu kalian bisa bikin file laporan atau file dokumen bersama-sama gitu ya. Tanpa ada double file gitu, jadi bisa semuanya tuh barengan. Itu kelebihan dari aplikasi Google ya, termasuk Google Slide juga. Nanti kita bisa kolaborasi juga sama ya. Oke, pada kesempatan ini karena memang kompleks ya Google Slide itu, tentunya banyak fitur yang hebat, tapi karena waktu terbatas, jadi pada kali ini Ibu akan menyampaikan terkait cara untuk mengubah tema, lalu memberi nama dan memberi judul, menambahkan teks dan gambar ya, menambahkan slide-nya, dan juga tadi ya bagaimana caranya membagikan file Google Slide ke misalnya rekan sekelompok, jadi bisa diedit bareng-bareng sama seperti Google Dokumen kemarin ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita ke Google Slide-nya, coba kalian perhatikan di sini ada dua tampilan Google Slide ya, slide kanan dan slide kiri. Kalian bisa lihat coba mana yang menurut kalian itu lebih mudah gitu ya, kalian lebih bisa menangkap informasinya, atau yang lebih menarik gitu, yang mana? Coba yang mana? Apakah yang teksnya banyak ya seperti ini ya, jadi satu slide penuh dengan teks, atau yang ini justru ada gambar ya, gambarnya cerah, lalu teksnya itu poin-poinnya saja, sedangkan penjelasannya itu bisa misalnya dijelaskan secara langsung, diimprovisasi oleh presenternya. Yang mana? Tentunya yang ada gambarnya ya, lebih menarik ya. Nah, jadi Ibu harapkan nih kalian sekarang udah tahu ya mana yang lebih menarik, karena pada dasarnya tentunya presentasi yang baik itu kita harus yang menarik perhatian dulu nih supaya dilihat oleh audiensnya. Jangan sampai misalnya ini teksnya banyak, udahnya layarnya jauh, tidak terbaca, dan nanti juga presenternya akan jatuhnya tuh jadi baca gitu ya. Jadinya nanti audiensnya tuh yang melihatnya jenuh gitu ya. Jadi ini salah satu tipsnya adalah dengan menambahkan gambar seperti ini, tidak terlalu banyak efek begitu ya yang akan bikin bingung yang lihatnya. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, seperti biasa untuk materinya itu akan Ibu sampaikan itu di modul ya, Ibu di modul Google Slide ini linknya yang bisa kalian klik, mengambil materi yang disiapkan oleh Revo yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Revo itu adalah Google partner resminya Google gitu ya, partner resminya Google. Jadi Ibu langsung aja ambil dari sumber belajar yang valid ya, itu dari Revo. Nah, kalian juga bisa akses juga ya di handphonenya secara langsung, nanti bisa diulang kembali. Jadi apa sih itu Google Slide ya? Ini Ibu coba buat slideshow. Google Slide itu adalah aplikasi untuk kita membuat presentasi ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ibu. Jadi pada pertemuan ini kita akan coba ngasih nama, ngasih judul, nambahin teks, gambar gitu ya, sampai ke kita mencoba membagikan ya, seperti itu. Oke, sebentar, ini kok slide terakhir ya, kita ke slide awal kan dulu. Nah, ini ya, apa itu Google Slide? Jadi Google Slide itu ya tadi alat untuk kita presentasi ya. Kalau misalnya kalau guru kan jelas ya, misalnya menyampaikan materi ajar. Nah, kalau kalian misalnya buat apa? Nah, kalian bisa gunakan Google Slide ini untuk membuat presentasi, misalnya menunjukkan apa yang telah kalian pelajari. Nah, Ibu kan kadang suka lihat tuh, misalnya ada guru yang memberikan tugas, bisa coba buat kelompok, cari materi ini, lalu presentasikan. Nah, presentasinya itu kalian bisa coba menggunakan Google Slide. Oke, langsung aja ya, di sini kita praktek. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menekankan kembali, kenapa sih kita pakai Google Slide misalnya? Apa sih kelebihan dari Google Slide dibandingkan dengan misalnya aplikasi sejenis ya? Seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal ya, hebatnya aplikasi Google itu adalah kita bisa berkolaborasi. Jadi nanti Google Slide ini kita bisa ambil linknya untuk kita bagikan ke rekan sekelompok misalnya ya, dan menjadikan rekan sekelompok itu sebagai editor. Jadi bisa ngedit Google Slide-nya itu bareng-bareng ya, nggak cuma sama satu orang gitu, bisa saling memberikan masukan.
Bahkan ya bisa kalau misalnya ada kendala ketemu ya, itu bisa dilakukan ya tidak usah ketemu gitu ya, bisa anywhere gitu, bisa di mana saja. Misalnya si A ada di rumahnya, si B ada di rumahnya. Yang penting linknya dibuka bareng-bareng gitu ya, itu bisa ngedit bareng-bareng. Jadi salah satu kelebihannya adalah itu ya. Adapun kelebihan yang lain itu ada di aplikasi yang di desktop ya. Misalnya nanti mungkin Ibu akan coba tunjukkan aplikasi artificial intelligence yang membuat desain itu bisa dibuat sendiri gitu. Jadi dibuat dengan sendirinya. Kita cukup masukkan gambar, kita cukup masukkan teks, tapi karena ada fitur artificial intelligence yang di Google Slide Desktop ya, itu posisi gambar, posisi teks itu bisa langsung pas, kita tinggal pilih aja gitu ya, nggak usah mindah-mindahin kayak gitu. Nah, tapi karena ini kan setelah Ibu survei ya, banyaknya kan punyanya handphone ya, jarang yang punya laptop. Jadi Ibu akan fasilitasi dulu untuk pengerjaan Google Slide di handphone ya. Oke, Ibu akan langsung praktekkan di handphone Ibu. Baik, kita coba praktikan ya untuk penggunaan Google Slide di handphone. Nah, pertama pastikan kalian sudah punya dulu aplikasi Google Slide-nya yang bisa kalian download di Play Store. Adapun cara membukanya itu bisa dengan dua cara, bisa dengan langsung mengklik icon slide seperti ini, aplikasi slide ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah cara yang pertama, jadi membuka aplikasi Google Slide-nya langsung dari aplikasi Google Slide. Atau cara yang kedua, itu bisa melalui aplikasi Google Drive. Kita klik Google Drive-nya, lalu ada tombol plus di pojok kanan bawah. Nah, di sini kalian juga bisa pilih Google Slide. Nah, jadi itu sama saja ketika membuka melalui Google Drive, itu pun terhubungnya dengan aplikasi Google Slide yang tadi. Oke, Ibu ingatkan kembali ya bahwa semua file yang kalian buat, baik itu kemarin di Google Dokumen dan sekarang di Google Slide, itu akan tersimpan secara otomatis di drive kalian masing-masing. Oke, ini sudah jadi ya, kita sudah berhasil membuat file baru. Jadi semudah itu, cukup menekan atau mengklik plus ya yang tadi di pojok kanan bawah. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang pertama, kita akan coba mengganti nama filenya dulu ya supaya mudah dicari. Itu cukup dengan mengklik tiga titik yang ada di sudut kanan atas, lalu klik di presentasi tanpa judul, dan ini kita berikan judul misalnya kita coba presentasi sejarah gitu ya. Atau lebih spesifik lagi, misalnya kita coba, misalnya kalian ada tugas nih, diminta presentasi kerajaan Kutai gitu ya. Jadi ini Ibu beri namanya presentasi kerajaan Kutai. Jadi nanti pada saat membuka Google Drive, itu Ibu tinggal cari aja nama file presentasi kerajaan Kutai. Oke ya, sudah berganti namanya. Lalu selanjutnya adalah kita akan coba mengubah tema ya. Ini kan polos nih, putih. Kita akan coba mengubah tema. Caranya sama, ketik titik 3 lalu klik ubah tema. Nah, ada beberapa tema yang disediakan oleh Google. Misalnya di sini Ibu akan pilih yang ini ya. Tinggal klik aja temanya, lalu langsung akan ada nih temanya di halaman pertama. Jadi kita baru buat halaman pertama nih ya. Nah, untuk menambahkan teksnya bagaimana? Misalnya kita mau menambahkan teks ya. Kalau kita presentasikan pasti pertamanya itu tampilan judul ya, title dan subtitle. Misalnya subtitlenya nama-nama yang presentasinya. Caranya mudah sekali, kalian cukup double tap aja. Di situ sudah ada keterangannya, double tap to add title. Jadi tinggal di tap 2 kali, diklik 2 kali. Lalu misalnya Ibu akan masukkan judulnya misalnya Kerajaan Kutai gitu ya. Nah, hurufnya seperti di aplikasi pada umumnya ya, itu bisa diganti jenis hurufnya atau bisa dibesarkan, bisa dikecilkan gitu ya. Misalnya ini Ibu akan coba untuk memperbesarnya. Pastikan dipilih dulu ya teksnya yang akan kita ubah. Nah, menu teks itu bisa ada langsung di bawahnya ya. Di sini ada bold, ada italic gitu ya untuk memiringkan. Ini bisa tinggal dicoba-coba aja, bisa juga merubah warna seperti ini. Bisa pilih temanya, tema dari warnanya. Lalu bisa juga ini ada menu untuk menjadi, kita coba aja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini warna sorotan ya. Nah, misalnya nggak mau pakai warna sorotan, mau sesuai tema aja, bisa pilih tanpa warna.
Lalu editan yang lain itu bisa kalian lihat juga di sebelahnya ini ada perataan teks. Jadi bisa diatur mau rata kiri, mau tengah gitu ya. Saya di tengah aja ya. Lalu bisa juga kalau misalnya kalian presentasinya ada kayak nomor-nomornya gitu ya. Ada nomor 1, 2, 3 atau ada poin-poin seperti ini, kalian bisa pilih bullet and numbering. Ada lagi pengaturan yang lainnya, yaitu di paling atas itu ada yang ada huruf A-nya ya, itu ada pengaturan teks yang lebih spesifik. Tadi kan hanya bisa bold, italic, nah ini ada lebih banyak, jadi bisa merubah font, ukuran jenis huruf ya, tinggal diklik aja, lalu kalian bisa pilih jenis hurufnya dan itu langsung berubah. Warna teksnya warna sorotan gitu ya, dan juga misalnya ingin memperbesar juga bisa di sini di ukuran, tinggal diperbesar aja, misalnya segini ya. Kalau sudah tinggal klik aja di mana aja, nanti dia akan menghilang dengan sendirinya. Lalu kita coba untuk menambahkan subtitle ya. Subtitle ini biasanya diisi misalnya keterangan yang akan presentasinya. Contoh misalnya ini ibu tuliskan nama ibu saja sebagai yang presentasi, misalnya seperti ini ya. Nah ini silahkan bisa diatur-atur lagi. Ini kotaknya itu bisa diperbesar ya. Kotaknya itu sebagai wadah untuk kita menyimpan tulisannya dan ini bisa dipindah-pindahkan. Bisa dipindah-pindahkan, bisa diperbesar, jadi silahkan diatur-atur saja ya. Nah ini misalnya ibu mau atur lagi, sepertinya kurang besar ya, karena masih banyak space kosong. Tadi kita klik di A, lalu ini kita perbesar. Nah seperti ini ya. Nama ibunya juga mau diperbesar juga boleh ya. Kita perbesar juga seperti ini. Dipindahkan ke atas, tinggal dipindahkan saja. Kita misalnya sudah selesai ya buat di halaman pertama. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan halaman? Itu tinggal pilih yang sudut kanan bawah ada slide plus ya, icon slide plus. Nah, di sini sudah disiapkan juga halaman-halaman yang berhubungan dengan tema yang tadi. Jadi kalian mau pakai halaman atau desain yang mana ya, tata letak yang mana. Misalnya ibu coba yang ini, title and to column. Nah, ini bisa dipilih aja, ini halaman 1, ini halaman 2. Nah, selanjutnya kalian misalnya pengen masukin gambar ya di sini. Nah, cara memasukkan gambar misalnya di halaman 2 itu bisa dengan menekan tombol plus yang ada di atas ya. Tombol plus. Nah, di sini kalian bisa lihat kita bisa menyisipkan selain gambar, bisa juga komentar, bisa teks, bisa memberikan bentuk, garis, tabel dan juga link ya. Nah, misalnya kita coba akan memberikan gambar. Gambar ini tinggal dipilih aja dan ada dua pilihan. Gambarnya itu bisa diambil dari foto atau dari kamera. Misalnya ibu akan ambil dari foto karena ibu sebelumnya sudah mendownload gambar. Nah ini ya, tinggal kita pilih saja. Ini yang kotak-kotak kecilnya bisa ditarik ya. Nah misalnya kita posisikan di sini. Ini layoutnya bisa kita hapus. Tinggal klik aja. Ini cara memperbesarnya cukup ditarik saja. Ditarik yang bagian gambarnya ya. Misalnya seperti ini, lalu dikasih judul misalnya apa ya? Pendiri Kerajaan Kutai gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu penjelasannya di sebelah sini. Misalnya ya ibu coba apa ya? Pendiri Kerajaan Kutai adalah gitu ya, sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa mengisi lebih banyak lagi ya, sesuai dengan kreativitas. Nah, misalnya seperti ini ya. Simple, ini tinggal diisi saja dengan kontennya. Nah, ya seperti ini. Ini sudah tinggal diisi kontennya. Nah, selanjutnya mungkin di sini yang ibu ingin sampaikan adalah ketika kalian memasukkan gambar itu hati-hati ya, karena gambar itu bisa saja memiliki hak cipta. Jadi sebaiknya itu dimasukkan sumbernya ya. Seperti ini ibu dapatnya itu dari cyber.id. Jadi ibu akan masukkan tulisan kecil di bawah gambarnya. Caranya tinggal plus ya, lalu teks seperti itu ya. Kalau mau menambahkan teks sama seperti tadi menambahkan gambar. Nah, lalu ibu akan ketikkan di sini sumber misalnya gitu ya. cyber.id. Nah, kalau tidak salah tadi namanya itu ya. Nah, ini kalau tulisannya mau diperkecil lagi, tinggal pilih yang A di atas, ini bisa diperkecil. Nah, ini mau diperbesar gitu ya. Kalau di handphone kan bisa langsung di swipe gitu ya. Nah, seperti ini.
Nah, satu lagi mungkin, kita sudah ya tadi bikin bikin file barunya sudah, ganti judul sudah, ubah tema sudah, rubah huruf sudah gitu ya, setting-setting huruf, lalu menambah halaman sudah. Satu lagi mungkin, sekarang itu yang ingin Ibu sampaikan adalah, hebatnya dari aplikasi Google ya, sama seperti Google Dokumen kemarin, itu bisa dibagikan ya. Jadi kita bisa membagikan link dari Google Slide ini ke teman dan menjadikan temannya itu sebagai editor, jadi bisa sama-sama ngedit file ini. Caranya gimana? Caranya sebenarnya bisa dua cara, bisa langsung klik icon orang yang ada plusnya ya. Oke, jadi klik yang ini ya, icon yang ada plusnya, lalu kelola akses, ubah kementeriannya diganti jadi siapa saja yang memiliki link. Lalu pelihatnya, nah ini yang penting. Jadi kalau sudah di set siapa saja yang memiliki link, pelihatnya diganti menjadi editor. Nah ya, jadi ini tinggal dikopiin aja linknya di pojok kanan atas, tinggal diklik, dikopi linknya. Jadi link inilah yang diberikan kepada teman kalian ya, tinggal dipastein aja ke WA gitu ya, dikirimkan saja, nanti teman kalian akan bisa mendapatkan file ini dan bisa mengeditnya di dalam waktu yang bersamaan. Jadi nggak bikin filenya ada double-double, tapi cuman satu file ini, tapi dieditnya bisa barengan ya. Oh ya, sama satu lagi, sama seperti Google Google Dokumen, itu ada fitur komentar juga ya di pojok kanan atas, itu kalian lihat ada icon komentar. Nah, di sini kebetulan tidak ada komentar. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah coba memberikan komentar, misalnya klik plus ya, di situ ada komentar. Nah, misalnya contoh memberikan komentar. Jadi kalau mau ngobrol gitu ya, di sini juga bisa, misalnya diskusi seputar slide ini. Nah, komentarnya ada ya. Jadi kalau temennya juga memberikan komentar juga akan muncul di sini. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.